Maksudnya adalah tarhibu fi kafilati yatim wal ihsanihi. Di sini di dalam kitab halaman 62 adalah keuntungan bagi orang yang menyayangi anak yatim, gitu ya. Yang menyantuni, yang peduli dengan anak yatim. Ini masih bab jual beli loh. Santunan anak yatim kok di bab jual beli, gitu ya. Logikanya apa? Logikanya kalau orang jual beli, pengusaha, dagang itu kan dapat duit. Maka hati-hati dengan riba. Kemudian kalau sudah dapat duit, ya santunilah anak yatim. Maksudnya saya ditanya, gimana Ustaz? Apakah anak yatim termasuk mustahik zakat gitu? Gitu kan? Kan mustahik zakat ada 8 gitu. Terus gimana? Anak yatim itu jangan nungguin zakat nyantuni anak yatim. Anak yatim itu tiap hari ya kebutuhan semuanya harus kita pedulikan. Jangan nungguin zakat. Zakat kan kalau fitrah 1 tahun sekali, ya. Jadi namanya anak yatim itu setiap waktu, setiap hari kebutuhan itu. Makanya kita harus peduli. Ngapain harus dimustahikkan ke 8? Justru lebih unggul, lebih pertama yang harus kita perhatikan itu anak yatim daripada 8 mustahik itu. Kira-kira logikanya kayak gitulah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilu yatim fil jannah hakada wa asyara bi sababati wal wusta wa faraja bainahuma. Kata Nabi, hadisnya ini Bukhari, saya dan kelompok-kelompok yang suka nyantunin anak yatim fil jannah, besok tempatnya di surga. Itu singkat banget Nabi itu begitu. Kemudian wahakada wa asyara. Kemudian Nabi mengisorahkan 2 tangan. Ini pakai tangan kiri sore ini ya. Kalau pindah saya pegang tangan kiri ini kertek-kertek tuh kan. Beda nih energi tangan kanan sama tangan kiri saya nih. Energinya beda nih. Jadi gini, mengacungkan 2 jari ini, yaitu jari tengah berarti yang ini ya. Kemudian jari telunjuk berarti yang ini. Saya dan kelompok atau orang-orang yang suka nyantunin anak yatim, maka bagaikan 2 jari ini. Dan 2 jari ini adalah tidak bisa terpisahkan antaranya, jari satunya di sini, satunya di Pasar Serang. Mau nggak jari sampai dipisahin Pasar Serang? Nah, berarti tidak mungkin, bahkan pisah jauh, akan nempel terus seperti ini. Itu bagaikan saya dengan dialah orang-orang yang suka nyantunin anak yatim, kata Nabi. Begitu dekatnya Nabi dengan orang yang peduli dengan anak yatim. Barangkali kalau sampai mau peduli, besok tanggal 24 saya mau santunan anak yatim. Kita tempatkan di Blok F di sana ya. Sekalian Maulid Nabi, santunan anak yatim, hari santri, kemudian pelantikan pengurus ranting-ranting desa-desa, ada 9 desa Serang Baru. Karena tadi diamanahi di Suriah MWC atau kecamatan ya, tadi yang ngurusin KSP. Oke, ya kalau mau nitip, Ustaz nitip, saya nitip 150, 100 ya barangkali monggo gitu. Enggak ya doanya adalah gitu ya. Besok juga kalau nggak datang aja lah kayak gitu. Nanti insya Allah untuk tausiahnya Ki Wawan Kamil dari Cibarusa. Karena beliau sebagai Suriah di PC atau di Kabupaten Bekasi NU. Kenapa saya bergeraknya itu? Kenapa berorganisasi? Dengan organisasi saya banyak pengalaman Pak. Dengan berorganisasi ini kita bukan rebutan organisasi, rebutan lahan parkir, bukan labuan limbah, bukan, tapi rebutan lahan dakwah, ya lahan pahala. Maka dengan demikian, ya Allah, makanya itu siapa yang peduli dengan kita? Oke, saya nggak bisa ngasih duit buat anak yatim, tapi saya datangin orang-orang yang punya duit supaya ngasih tuh buat anak yatim. Saya datangin Pak Pur kemarin. Waktu Ramadan 3.500.000 lumayan, dari IC 3.500.000, PT-PT yang berada. Jadi dia, jadi tanya 1 juta lumayan kan kayak gitu. Nah terus kalau kita yang nggak bergerak siapa lagi? Gitu. Maka disitulah dengan tadi petunjuk Nabi ini, mudah-mudahan kita sebagai salah satu kafilah, kelompok, golongan orang-orang itu. Masih ada waktu? Masih. Ngomongnya udah kayak kelas bener nih. Udah lapar Pak. Selesai nih lah. Yaudah saya ringkat percepat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qabada yatiman min baini muslimina ila ta'amihi wa sarabihi adkhalahu Allahul jannah
Al apa? Ini kadang-kadang ini ya. Al-batata illa ayyamala dan ban layuh faru gini. Jadi man kobado yatiman, siapa yang menanggung anak yatim min bainil muslimina, di antara orang-orang Islam, menanggung ila ta'amihi, makanannya, wa sarabihi, minumannya, adkhalahullahul jannah al-batata, maka siapa yang nanggung, salah satunya orang muslim gitu ya, nanggung makanan minuman anak yatim, Allah akan masukkan di surga, menetap di surga. Masya Allah, menetap di surga. Illa ayamala dan bala yukfar, kecuali dia memperbuat dan ban dosa la yukfaru, tidak terampuni, terkecuali dia nyantuni, seneng anak-anak yatim, makanan minuman dia seneng ngasih itu, tapi dia punya dosa yang Allah tidak ampuni, umpama gitu, sulit untuk diampuni. Sebenarnya semua dosa diampuni oleh Allah, termasuk dosa musyrik juga Allah ampuni, selama dia masih ada nyawanya, belum nyampe tenggorokan, Allah ampuni sebenarnya. Kalau dia mau bertobat dengan benar-benar tobat nasuha, ya bisa jadi di salah satu sampean mungkin ada ahli dukunnya, ahli datang dukun juga gitu ya, nyantet yang musyrik. Ayo sadar, kembalilah kepada Allah, ikutilah lajur agama dengan hak yang baik itu, supaya tidak tertolak santunan anak yatim itu gitu. Dosa-dosa ini yang belum Allah ampuni, yang sulit untuk Allah ampuni, terus bertobat, lakukanlah amal-amal itu begitu. Mau kapan lagi sih? Nggak ada orang yang hebat, yang kuat, yang sakti, nggak ada. Orang yang untung, yang kuat, yang hebat maksudnya gitu ya. Masuk ada petunjuk yang lain. Oke, nanti malah jauh. Oke, itu gitu ya makanya, insya Allah dia kalau peduli dengan makanan minuman untuk anak yatim, dia akan menetap di surga. Kalau di atas nggak ada lafal batata, menetap. Ini dikukuhkan lagi sebagai badal, menetap di surga dia. Masya Allah, luar biasa. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam khairu batin fil muslimin baitun fi yatimun yuhsanu ilaihi wasarabu baiti fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi, gitu maksudnya. Khairu batin, sebaik-baiknya rumahnya seorang muslim adalah rumah yang ada anak yatimnya. Yang anak yatim itu yuhsanu, dibaik-baikin gitu ya. Bukan hanya anak yatim biar dapat warisannya, bukan ngadopsi anak yatim menginginkan emaknya karena masih kayu, bukan gitu ya. Ya Allah. Tapi memang benar-benar ikhlas dia untuk ibadah nyantunin anak yatim. Itulah sebaik-baiknya ya. Wasarru baitil fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Sejelek-jeleknya rumahnya seorang muslim adalah seorang muslim yang ada anak yatimnya, tapi anak yatimnya selalu diberbuat apa? Aniaya. Ada anak yatimnya, tapi anak yatim tersebut tersiksa di situ. Yang tujuannya bukan nyantunin sih, begitu ya. Justru kebalikannya, itulah paling jelek rumahnya, ada anak yatimnya yang tersiksa anak yatimnya. Itu sebaliknya. Makanya barangkali bisa jadi dari saudara sampean ada ya mungkin meninggal oleh adik sampean ya, betikan tinggal istri dan anaknya, kebingungan ekonomi. Oke lah, tidak ditempatkan di rumah karena memang punya rumah, tapi sulit dalam hal ekonomi dan berbagai macamnya. Ya santunin secara ekonomi gitu. Kalau di perumahan Pak, santunan anak yatim benar-benar hidup terus menerus. Tetapi kalau di kampung ngambil momen-momen cuman muharram saja. Ya kan berbeda perekonomian di kampung dengan perekonomian di perumahan. Rata-rata setiap hari perekonomian berputarnya kenceng ya. Kalau di perumahan, Masya Allah, Insya Allah masih banyak peduli. Itu udah menjadi kegiatan rutin kayak kita semua teman-teman di KSB itu. Kemarin di blok E, besok di blok F gitu. Nggak tahu besok gimana. Ya itulah yang masih ada nih ya, masih ada.
Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir Pak, sabar terakhir. Kalau misalnya mau dikeluarin, keluarin aja ya. Ada lah dikeluarin, udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'asani bil haqq la yu'adzibullahu yaumal qiyamah man rahimal yatima wa alana lahu fi kalami wa rahima yutmahu wa du'fahu lam yatawwalu wa lam yatatawal gitu ya dalamnya lam yutatawal ala jarihi bifadli ma atahullah. Saya baca beberapa saja gitu, orang sama nggak pegang kitabnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Aku diutus dengan kebenaran, kata Nabi. La yu'adzibullah yaumal qiyamati. Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat kepada siapa? Man rohima yatim. Kepada orang-orang yang mengasihi anak yatim. Wa alana lahu fil kalami, dan juga membaca memperbaiki pembicaraannya ya. Wa rohima yutmahu, dan juga mengasihi rohima yutmahu, mengasihi dengan status keyatimannya ya, dengan setidak-tidaknya ada merasa ibadah, ya Allah itu masih kecil-kecil anaknya saja, itu udah pahala begitu Maya ya. Mudah-mudahan besok ya ada rezeki mau nyantunin ya. Berarti kalau udah ada rasa sayang dulu ya, insya Allah ada niat baik ke depannya ya. Syukurin tuh, emang enak ditinggal suami tuh. Waduh, dari awal udah jelek ya, udah kayak gitu imbasnya Pak. Masya Allah, janganlah kebencian itu terus kalian umbar bahasanya gitu ya, karena kebencian itu adalah justru akan menumbangkan kita ke dalam lembah yang jelek. Dan jangan pula kesemakatan kita, kecintaan kita supaya dicintai oleh orang, justru kesemakatan kita supaya dicintai oleh Allah. Kalau Allah yang mencintai kita, insya Allah itu akan langgeng.